Oke, halo semua, selamat datang lagi di video gua. Jadi video kali ini tuh gua mau jelasin ke kalian gimana caranya kalian itu bikin yang namanya EA atau Expert Advisor atau robot trading ala-ala lah. Nah, ini banyak banget yang sebenarnya agak sedikit salah ya. Jadi gua harus luruskan bahwa yang namanya EA itu beda dengan yang namanya robot trading ya. Apa sih Bang bedanya EA sama robot trading? Jadi kalau EA itu sebenarnya adalah salah satu fitur yang ada di MetaTrader 5 untuk menguji metode kalian. Contoh, misalkan kalian punya metode yang namanya moving average ya. Biasanya kan kalau kalian punya suatu metode baru, itu kan kalian harus tes dulu ya, entah itu backtest ataupun forward test. Tapi kalau backtest ataupun forward test itu kan butuh waktu yang lumayan lama dan capek juga ya kalau manual ya. Makanya di sini MetaTrader itu menyediakan yang namanya fitur uji metode ya. Jadi kalian bisa masukkan logika metode kalian di EA atau Expert Advisor, lalu kalian bisa uji secara otomatis backtest dari tahun berapa ke tahun berapa tanpa kalian harus capek-capek manual ya. Ini juga sebenarnya bisa dibuat otomatisasi kalau kalian bisa masukin ke server ataupun VPS ataupun macam-macam ya, ataupun di komputer kalian yang running 24 jam. Nah, ini bisa jadi otomatisasi secara live. Nah, itu EA. Kalau robot trading yang biasa dipakai hedge fund ya atau perusahaan-perusahaan trading besar itu nggak sesimpel MetaTrader 5 ya, karena mereka juga biasanya trading udah nggak pakai MetaTrader 5 ya. EA yang ada di perusahaan besar itu sangat kompleks, datasheetnya itu level perusahaan ya, jadi nggak bisa sembarangan bocor, dan cara pengumpulan datanya atau pengolahan datanya itu udah levelnya itu udah di luar nalar ya. Bahkan ada beberapa robot trading yang bahkan dia itu memprediksi cuaca ya. Bahkan gimana sih Bang kok bisa memprediksi cuaca? Kenapa sih, fungsinya buat apa kok dia memprediksi cuaca? Jadi sebenarnya banyak banget indikator di lingkungan kita itu bisa menjadi salah satu signal akan adanya pergerakan suatu harga. Contoh ya tadi, oh cuaca panas misalkan. Cuaca panas ini biasanya akan membuat kebiasaan apa sih di masyarakat? Oh biasanya orang akan berbondong-bondong beli minuman seger-seger nih yang manis-manis misalkan. Anggaplah Coca-Cola. Ini tadi bisa menjadi indikator bahwa nanti nextnya ketika musim panas itu saham Coca-Cola akan naik. Makanya dia akan melakukan buy otomatis misalkan seperti itu. Pembelian saham Coca-Cola secara otomatis. Nah, ini salah satu contoh kecil aja ya. Dan sebenarnya robot trading yang di level perusahaan itu udah lebih advance banget, lebih dari sekedar itu ya. Makanya waktu itu di komunitas ada yang nanya, "Bang, lu punya robot trading nggak?" Gue jawab ada ya. Terus minta gitu. Terus habis itu, "Bang, coba minta, Bang." Ya nggak bisa, karena itu levelnya sama aja gue bocorin data yang gue punya. Jadi itu nggak boleh ya. Dan kalaupun kalian mau bikin robot trading sendiri, itu ya hampir kecil kemungkinannya kalau kalian nggak punya modal yang besar. Itu udah levelnya kos perusahaan. Tapi kalau kalian mau bikin EA, gue bisa kasih tahu ke kalian gimana caranya efisien tanpa kalian harus ngerti coding, tanpa kalian itu harus bisa ngotak-ngatik AI atau ChatGPT, DeepSeek segala macam itu nggak perlu. Karena kalau kalian misalkan bikin EA pakai ChatGPT atau DeepSeek, itu biasanya agak rumit ya, karena biasanya akan ada error-error. Nah, kalau udah error-error gitu, biasanya kalian akan rumit ya, pusing nanti. Makanya di sini gue mau share ke teman-teman semua gimana caranya bikin EA paling gampang ya. Nggak perlu ngerti coding, nggak perlu ngerti AI, ChatGPT, DeepSeek dan segala macam. Cukup punya logika dan gue bagikan ini secara gratis. Let's go. Oke ya, di sini caranya gampang banget. Pertama teman-teman semua catat logikanya. Nah, misalkan di sini gue mau pakai metode moving average ya. Misalkan gue mau bikin metode MA/RSI. Let's say logikanya kayak gini. Logika pertama, misalkan buy. Logikanya gimana? Misalkan MA50 ya lebih besar atau lebih tinggi dari MA200 dan RSI berapa nih, misalkan periodenya, misalkan RSI 8 gue pakainya ya, RSI 8 di bawah 30, maka dia akan buy ya, seperti itu. Lalu kita akan buat logika sell. Ini contoh sederhana ya, nanti kalian bisa ulik-ulik sendiri. Logika sell. Misalkan lagi MA, ini kebalikannya aja, 50 lebih kecil atau di bawah dari MA200 dan RSI-nya RSI 8 itu di atas 70, maka akan sell. Nah, ini kita bikin logika kayak gini dulu. Biar apa? Biar gampang. Lalu setelah itu, teman-teman semua tinggal buka website yang namanya Forex Advisor. Di sini gua akan cari ya, Forex Advisor.com ya. Nah, kayak gini nih, tulisannya kayak gini ya. Nih, enter aja. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Nih. Lalu teman-teman semua tinggal arahkan saja ke bagian EA Builder MT5 ya di sini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini di sini tinggal gampang banget ya, teman-teman semua. Kita udah punya catatannya, catatannya seperti ini. Kita udah punya catatannya, tinggal kita masukkan saja. Kita tinggal pilih di sini. Ya, moving average
Ya, ingat ya, di sini tadi moving average-nya berapa? Misalkan posisi buy MA50 ya, berarti kita masukin periode 50 di sini. Ya, shift-nya ini adalah 0. Maksudnya 0 itu apa? Shift itu. Shift itu maksudnya adalah untuk candle yang sekarang. Jadi moving average di candle yang sekarang ya. Kalau misalkan kita masukin 1, berarti dia akan mundur 1 candle ke belakang. Seperti itu logikanya ya. Karena kita runningnya candle sekarang, jadi kita masukin 0. Lalu di sini metodenya kita pakai SMA ya, atau smooth moving average. Price-nya kita bikin close. Jadi dia akan tervalidasi ketika sudah close ya, sudah close candle. Shift-nya kita bikin 0 juga. Nah, tadi ingat apa? Ketika akan posisi buy MA50 di atas MA200 ya. Moving average. Lalu di sini kita masukin periodenya 200. Seperti ini, MA shift 0. SMA price close 0 ya, seperti ini. Lalu tadi ada tambahan lagi nih, tambahan lagi RSI. Kita tambahkan saja di sini, klik add. Lalu kita pilih yang namanya RSI ini atau Relative Strength Index. Settingannya periodenya berapa tadi? 8. Lalu select ya, price close, shift-nya berapa? 0. Ya. Tadi gimana logikanya? Ketika buy MA50 di atas MA200, tapi RSI-nya harus di bawah nilai 30. Nah, ini tinggal kita ganti aja ya, jadi lebih kecil dari select. Nah, ini kita pilih yang namanya value. Value-nya kita isi berapa? 30 ya. Seperti itu. Udah. Ini udah jadi. Tinggal kita buat sell-nya. Sell-nya kebalikannya, gampang ya. Kita tinggal pilih lagi MA periode 50 shift 0 SMA price close 0 di bawah dari ini, klik lebih kecil dari select moving average. Time frame berapa? 200 tadi ya. Time frame periode, sorry. Shift 0 SMA price close 0. Nah, RSI-nya tadi berapa? RSI-nya tadi kita udah buat catatan di RSI-nya sini berapa RSI-nya? Harus lebih besar dari 70 ya. Oh, ini sorry, ini tadi lebih kecil ya. Sorry banget. Itu lebih kecil. Nah, RSI-nya untuk yang sell itu harus di atas 70. Misalkan seperti itu. Maka tinggal kita pilih RSI. Time frame-nya biarin current terus ya. Periode 8, select-nya itu price close, shift 0. Lalu di sini harus lebih besar dari nilai value-nya 70. Isi 70. Oke. Nah, untuk close buy dan close sell ini sama aja ya, sama aja cara masuk ini sama aja. Kalau misalkan kalian mau pakai SLTP ya bisa dikosongin, tapi kalau enggak ya kalian bisa diisi juga logika ya, terserah, ini tinggal kalian nanti eksperimen. Metode dan caranya sama. Gua akan skip aja di bagian ini dan gua akan langsung masuk bagian option. Nah, di sini magic number itu ya biarin aja lah ya, biarin aja, atau kalian misalkan bisa randomin aja. Terserah. Biarin juga nggak apa-apa. Di sini akan gue setting lotnya 0,01 misalkan. Stop loss misalkan gue bikin 500 poin. Ya, kenapa gue bikin 500 poin? Karena di sini gue akan ngetes pakai broker XM. Di sini XM itu setelah titik itu nolnya cuma 2 ya. Cuma 2 digit terakhir. Jadi 500 poin itu sama kayak 50 pips. Tapi kalau yang digitnya 3 setelah titik itu 5000 poin itu 50 pips ya, seperti itu ya kurang lebih. Trailing stop gue akan buat 10 kali ya, 100 sorry, 10 pips. Nah, udah itu udah ya. Ini sebenarnya bisa dikosongin juga bisa sebenarnya. Nanti bisa kita otak-atik juga soalnya. Oke, anggap aja gue udah setting, gue akan masuk ke export advisor code. Nah, di sini tinggal generate MQL5. Ini gampang banget nih. Udah. Nih, kodenya udah jadi nih. Tinggal save. Misalkan gue kasih nama tes MA misalkan ya, seperti itu ya. Save. Di sini udah ada di bagian sini. Gue akan buka yang namanya meta editor 5 ya. Di sini meta editor 5. Oke, di sini ada meta editor 5. Gua akan masuk ke bagian export. Nah, nanti gua akan pastekan filenya di sini. Ini gampang banget ya. Gua tinggal open file aja. Buka folder seperti ini. Nah, tinggal yang file yang tadi yang di download tadi kita pindahin ke sini.
Udah. Setelah itu kita buka di sini. Nah, ini kan muncul kan di sini kan. Klik aja seperti ini tampilannya ya. Tinggal kita klik compile atau F7 atau bebas lah, ini banyak beda-beda. Klik aja compile. Nah, sampai di sini nggak ada error nih, 0 error ya, warningnya 0 error. Ini berarti udah bisa kita lihat di MetaTrader-nya. Nah, oke. Di sini udah muncul ya. Di sini udah muncul tes MA kita tadi. Lalu kita tinggal klik kanan. Kita uji coba ya atau tes. Nah, di sini kita pilih instrumennya itu gold. Gua akan coba time frame M1 di sini ya. Periodenya gua pilih custom. Misalkan dari ya Oktober misalkan ya. Sampai sekarang. Lalu di sini latency atau delay-nya, ping lah ya, ini pingnya. Bisa kita pilih 20 ms ya, tergantung dari ping teman-teman semua. Kalian bisa lihat ya di pojok kiri bawah sini. Ini ada pingnya. Kalian bisa pilih itu sesuai yang dekat aja, misalkan 100 ms. Tapi di sini karena gua mau ngetes aja no latency, misalkan anggaplah idealnya. Gua akan pilih no latency, coba ngetes aja. Leverage-nya gua bikin 1:500 ya. Dan sini visualnya checklist ya, di checklist ya, pastikan checklist. Setelah itu tinggal kita masuk bagian input. Nah, di sini kalian mau setting nih ya. SLTP-nya tadi berapa, trailing stop-nya berapa. Trailing stop ini SL plus ya ibaratnya ya. Jadi kalau dia running profit dia akan ngejar terus tuh, SL-nya dia akan naik terus. Kayak gitu ya. Ini karena udah gua setting tadi jadi nggak perlu disetting lagi. Lalu gua tinggal klik aja mulai di sini ya. Mulai. Nah, di sini akan muncul tampilan kayak gini. Kita bisa lihat ya di sini. Seperti ini ya. Ini kalian mau cepetin juga bisa nih ya. Sebenarnya mau dicepetin juga bisa. Misalkan mau dicepetin banget nih. Bisa, mau dicepetin banget. Kalian bisa lihat riwayatnya di sini. Tuh, ya. Tuh. Ini contohnya seperti ini nih, ya. Atau kalian mau buka di sininya ya, di bagian sini. Di bagian sini grafik. Nah, kalian bisa lihat nih kecepatannya ini. Grafiknya turun. Berarti metode yang kita uji ini jelek ya. Berarti jelek seperti itu. Maka di sini gue akan coba untuk modifikasi ya. Misalkan modifikasi nih, open buy-nya. Gue akan tambahkan lagi shift. Ya, jadi misalkan gue tambahkan RSI ya. Dia akan ngebuy RS-nya gue ganti misalkan seperti ini. Ya. Naik misalkan ya. Di atas 30, tapi untuk candle sebelumnya itu di bawah 30. Jadi dia akan membentuk sebuah cross ya. Contoh misalkan gini nih misalkan ya. Nanti ada RSI misalkan seperti ini. Contohnya ini periode misalkan 30 ya. Nah, nanti ketika dia seperti ini, misalkan ini 70-nya. Misalkan 70. Sorry jelek ya. Nah, misalkan seperti ini. Logikanya, gua pengen dia itu opennya ketika sudah ke bawah lalu sudah mengarah ke atas dan seperti ini. Nah, gua akan bikin logikanya, dia akan open buy ketika sudah melewati 30 tapi candle sebelumnya dia masih di bawah 30. Jadi gua pengennya cross di sini gitu, ya. Dia akan open buy seperti itu. Nanti juga sebaliknya seperti itu. Ketika dia misalkan sudah melewati 30 dan sudah turun ke sini, ya. Turun ke sini misalkan. Nah, gua akan posisi sell seperti ini ya. Makanya gua akan ubah sedikit. Oke ya. Jadi di atas 30 periode 8 price close. Lalu shift-nya gue bikin 1 ya, seperti ini. Shift-nya 1 dia di bawah 30. Gue bikin value-nya seperti ini ya. Value 30 seperti ini. Nah, ini kalian biar tahu fungsinya shift. Lalu open sell-nya sama ya, kita balik aja ya. Dia harus di bawah 70. Tapi candle sebelumnya ya, RSI di candle sebelumnya itu harus di atas 70 ya, seperti itu.
current 8 close 1, dan di sini value-nya adalah misalkan 70. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan generate ya. Kita kasih nama RSI1 ya, misalkan seperti itu. Nah, oke ya. Gampang ini. Kita lihat tesnya tadi gimana. Wah, tesnya hancur ya. Hancur tesnya. Udah kita stopin aja karena hancur. Oke. Kita akan tes lagi yang tadi ya. Yang tadi kita tes lagi. Nah, kita tinggal pindahin aja yang tadi di sini RSI1 ke sini. Ya. Oke, di sini harusnya muncul RSI1, kita buka lalu kita compile. Oke, udah, kita tinggal buka MT-nya. Muncul nggak di sini? Oke, muncul ya RSI1 ya. Kita tinggal tes. Nice. Ya, sudah ya di sini ya. Sudah lihat ya RSI1X, kita akan uji coba ya. Di sini inputnya sama, masih kayak tadi. Mulai. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Wow, naik ya guys ya. Wih, langsung terjun tapi. Kita bisa cek di sini, di bagian sini bagaimana. Equity-nya langsung turun guys ya. Tapi kita masih tunggu, kita tunggu ya. Perkembangannya seperti apa? Kok tadi sih langsung turun awal-awal? Tapi ini ada lumayan naik ya. Kita cek coba di grafiknya. Wih, ada kenaikan coy. Ya, kalau kita lihat grafiknya ada kenaikannya, beda sama yang tadi ya. Ini lumayan nih, ada kenaikan. Easy ya ini ya, easy ya, gampang banget ya teman-teman ya. Kalian tinggal tunggu aja gimana eksekusinya, apakah oke ya. Oke lah ya, gitu aja lah ya. Intinya cara bikinnya kayak gitu, kalian bebas mau eksperimen apapun ya, terserah kalian mau eksperimen. Oke, mungkin gitu aja ya cara untuk bikin EA dengan mudah. Ini tergantung dari gimana caranya kalian ngeracik metodenya ya. Gue udah kasih tahu caranya, cara bikin EA-nya. Tinggal kalian berkreasi gimana caranya kalian bisa bikin sebuah metode yang berguna dan bagus. Kalian bisa tes tanpa harus capek-capek ya. Kalian bisa mundurin berapa tahun ya custom date-nya, bisa masukin berapa tahun terserah, time frame-nya mau pakai berapa aja terserah, bebas. Kalian tinggal eksperimen aja, oke? Mungkin gitu ya video kali ini. Silahkan kalian coba-coba di rumah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Gua Ongki, see you next time, next video.